Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu bapak selalu ada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, salah satu dosen tetap di Pascasarjana USB YPKP Bandung, bidang Magister Akuntansi. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu persyaratan PDD UKT-PT Serdos 2022, pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pengajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan untuk syarat Serdos 2022, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Sejak tahun 2009 saya bergabung dan mengajar di Universitas Sanggabuana YPKP Bandung dengan mengampu satu mata kuliah yakni Perbankan Internasional. Nah, seiring waktu mulai tahun 2018 saya mendapat kepercayaan untuk mengajar di program Magister Akuntansi dengan mengampu 4 mata kuliah utama, yaitu e-bisnis, etika bisnis kontemporer, manajemen risiko, dan strategi e-bisnis. Berbagai mata kuliah yang saya ampu mendorong saya secara pribadi melakukan usaha kreatif, meliputi satu, untuk menunjang mata kuliah saya ajarkan dan memudahkan mahasiswa mendapat literatur sesuai RPS. Maka membuat buku ajar yang telah disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan capaian pembelajaran dalam kompetensi mahasiswa pada mata kuliah. Saya di sini ada bahan ajar yang telah saya bukukan. Contohnya nih, perilaku bisnis, etika bisnis, dan perilaku konsumen. Setelah membuat juga saya buku ajar e-bisnis, strategi, model, dan penerapannya. Dan buku-buku yang lain saya sudah membuat bahan ajar sebagai dasar bahan pengajar untuk menambah referensi. Selanjutnya, mendorong penggunaan multimedia yang bersifat interaktif dalam proses kegiatan pembelajaran untuk menghilangkan tingkat kejenuhan mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan. Nah, hal itu terkadang saya juga menampilkan seperti ini pakai YouTube. Akun ada 2, saya ada Zainal J Channel dan ada website juga, Zainal Arifin ID. Di samping saya menggunakan juga e-learning, kuliah online USB YPKP. Dampak perubahan upaya melakukan usaha kreatif tersebut memberikan dampak bagi saya secara internal, bagi saya sebagai dosen, dan eksternal proses kegiatan belajar mengajar. Dampak perubahan usaha kreatif yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pengajaran, yaitu melalui buku ajar yang telah disusun tadi seperti ini, untuk mahasiswa mendapatkan materi utama yang menjadi pokok bahasan perkuliahan. Namun tetap mempersilahkan mahasiswa melakukan penghayatan materi dari sumber lainnya. Untuk kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa membutuhkan kedisiplinan, maka beberapa kedisiplinan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa, yaitu mentaati kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara saya dan mahasiswa. Pada awal pertemuan perkuliahan, biasanya saya mengatur dengan kesepakatan dengan mahasiswa tentang minimal kehadiran, keterlambatan perkuliahan, dan standar penilaian. 2, dengan ketat mengontrol tingkat kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Jika mahasiswa jumlah tatap muka perkuliahan dalam 1 semester kurang dari 10 kehadiran, maka mahasiswa tidak diikutkan dalam UTS. Itu salah satu syaratnya. Tentang keteladanan, nilai-nilai keteladanan dalam kegiatan pembelajaran
dan pembimbingan mahasiswa sangat dibutuhkan. Maka bentuk keteladanan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa meliputi: 1. Menggunakan pakaian sopan untuk menjaga nilai diri dan mewakili lembaga di mata mahasiswa. 2. Penggunaan bahasa dan cara komunikasi yang santun, tidak menyinggung sara, dan sesekali menggunakan bahasa daerah atau untuk kearifan lokal. Dalam kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa mendorong interaksi yang bersifat dua arah, di mana peran dosen sebagai mediator dan fasilitator, maka kritik adalah saluran untuk mahasiswa memberikan respon terhadap interaksi tersebut. Dengan kondisi tersebut, keterbukaan kritik yang saya terapkan meliputi meminta masukan atau pertanyaan para mahasiswa pada setiap penyampaian materi. Selanjutnya tentang rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Kita tim dosen udah menyusun RPS untuk di pasca sarjana. Nama mata kuliah saya sampaikan di sini, Etika Bisnis Kontemporer. Kode mata kuliah PSM 1201. Bobot SKS 2 di semester 2 telah disusun pada tanggal 17 Mei 2022. Nama koordinator pengembang yaitu Bapak Dr. Taufik Julfikar SCMM. Koordinator bidang keahlian masih Pak Dr. Taufik Julfikar juga. Kaprodi karena ini ada 2 di MM, Dr. Sri Mulyani Rohani SMSI. Di Maksi Dr. Pritiani SMSI CAAK. Capaian pembelajaran CPL Prodi yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika profesi sebagai manajer profesional di bidang pemasaran. S7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dan etika profesi manajer profesional di bidang pemasaran. S8 menunjukkan sikap bertanggung jawab dan atas pekerjaan bidang pemasaran. Sedang P20 menguasai konsep dan prinsip secara mendalam tentang analisa lingkungan internal dan eksternal. P21 menguasai konsep dan prinsip tentang restrukturisasi dan rekayasa inovasi dalam manajemen pemasaran yang semakin kompleks. Selanjutnya KU4 mampu mengidentifikasikan bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Selanjutnya KK15 yaitu mampu memformulasikan ide-ide baru, new research, dari hasil riset dan yang dilaksanakan untuk pengembangan ilmu manajemen pemasaran. Untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, untuk mata kuliah CPMK 1 mahasiswa mampu menguasai tentang konsep-konsep etika bisnis secara umum. S1, S2, S7, S9 yang tadi ya. Selanjutnya CPMK 2 mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang masalah etika dan pelembagaan etika bisnis yang tercover dalam CPL Prodi yaitu P20, P21, KU4, KK15. Sedangkan CPMK K3 mahasiswa mampu menerapkan proses membuat keputusan P20, 21, KU4, dan KK15. Sedangkan CPMK 4 mahasiswa mampu mengimplementasikan etika bisnis dalam konteks ekonomi global yang ada di P20, P21, KU4, dan KK15. Sedangkan deskripsi singkat mata kuliah etika bisnis merupakan kajian multidisiplin, persoalan kebijakan ekonomi, dan praktek bisnis bertautan dengan berbagai isu
dan kasus seperti di dalam hukum, politik, sosiologi, dan teori organisasi. Sedangkan tujuan mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan pengetahuan yang komprehensif dan konsep etika dalam memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan ke dalam problem etika yang terjadi di dunia bisnis dan profesi. Sedangkan tujuan utama mata kuliah ini adalah satu, mengenalkan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep etika yang relevan bagi penyelesaian isu moral dan di dunia bisnis. Sedangkan nomor 2, mengenalkan dan menyediakan alasan rasional dan skill analitik yang diperlukan untuk menerapkan konsep etika dalam keputusan bisnis. Yang selanjutnya 2, mengidentifikasi isu moral yang terjadi di dunia bisnis dan profesi manajer. Sedangkan bahan kajian materi pembelajaran, 1, pentingnya etika bisnis. 2, pemangku kepentingan tanggung jawab sosial tata kelola perusahaan. Permasalahan aktual dalam etika bisnis. 4, pelembagaan etika bisnis. Yang 5, membuat keputusan etika dan kepemimpinan etika. Dan 6, faktor individual, filosofi moral dan nilai. Selanjutnya nomor 7, faktor organisasi, peran budaya etika dan hubungannya. Dan 8, mengembangkan program etika yang efektif. Dan 9, implementasi dan evaluasi program etika. Ke-10, membuat keputusan berdasarkan etika global. Daftar referensi utama di sini O.C. Farrell, Johann Friedrich, Linda Farrell, Business Ethics, Etika, Decision Making and Case, edisi ke-8. Terus Joseph Hus Sinor 2014, Etika Bisnis Yogyakarta. Ditambah teman-teman dari mahasiswa bisa menggunakan dari buku perilaku bisnis yang telah saya susun. Selanjutnya nama dosen tadi sudah disebutkan, ada Pak Topik, Pak Oni, Bu Erika, dan saya sendiri untuk etika bisnis kontemporer. Mata kuliah prasyarat jika ada. Nah, untuk pertemuan minggu pertama, 1, bicara tentang sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang pentingnya etika bisnis. Ya, pengertian etika bisnis, mengapa etika bisnis, sejarah di saat ini dan di masa digital. Bentuk kuliah kita ada 2, mungkin bisa offline tatap muka, dan kedua melalui online e-learning, ada di http kuliah online USB YPKP ACID dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Estimasi waktu yaitu di 2 kali 50 menit. Selanjutnya untuk pengalaman belajar, mahasiswa menambah wawasan tentang pentingnya pengertian etika bisnis, mengapa mempelajari etika bisnis, pengembangan etika bisnis, dan lain-lain. Sedangkan kriteria dan bentuk, ketepatan dan penguasaan, rubrik deskripsi untuk presentasi, bentuk non-tes, tulisan, makalah, atau presentasi. Sedangkan indikator penilaian yaitu ketepatan dan penguasaan serta penjelasan sistematika dan gaya presentasi. Itu pertemuan ke-1. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang pemangku kepentingan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan. Sedangkan bahan kajiannya tentang definisi-definisi tadi, tentang pemangku kepentingan, orientasi pemangku kepentingan. Bentuk metode tetap tadi 2, ya, ada online terus offline juga. Estimasi waktu sama dengan tadi pertemuan ke-1, ketepatan sama, penguasaan, indikator penilaian sama. Pertemuan ketiga, mampu menerapkan tentang permasalahan aktual dalam etika bisnis. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menerapkan pelembagaan etika bisnis. Kelima, mampu menerapkan pelembagaan etika bisnis, melanjutkan yang tadi.
ke pertemuan ke-6, mampu mahasiswa untuk membuat keputusan etika bisnis dan kepentingan etika bisnis. Ke-7, tentang keputusan dalam etika bisnis, bagaimana mahasiswa berperan tentang kepemimpinan dalam budaya perusahaan, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keputusan etika bisnis dan kepemimpinan etis yang kuat. Pertemuan ke-8 itu UTS, yang pertemuan ke-9 menerapkan faktor individual, filosofi, moral, dan nilai. Ke-10 menerapkan faktor organisasi, peran budaya, etika, dan hubungannya. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menerapkan faktor organisasi, peran budaya, etika, dan hubungannya. Pertemuan ke-11 menerapkan faktor organisasi, peran budaya, etika, dan hubungannya. Sedangkan pertemuan 12 mengembangkan program etika yang efektif. Pertemuan ke-13 menerapkan implementasi dan evaluasi program etika. Pertemuan 14 implementasi dan evaluasi program etika yang tadi. Ke-15 mahasiswa mampu mengaplikasikan dan membuat keputusan berdasarkan etika global. Sedangkan pertemuan 16 kita ujian akhir semester. Sedangkan catatan untuk RPS di sini, capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi CPL prodi yang digunakan untuk pembentukan pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ada di sini. Dan untuk selanjutnya, untuk skala penilaian ada dimensi sangat baik, di atas 81, baik antara 6180, cukup 41 sampai 60, kurang 21 40, sangat kurang di bawah 20, dengan ada dimensi di bawahnya yaitu organisasi, isi, gaya presentasi. Itu poin-poin yang ada. Kalau baik contohnya organisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Kalau baik, isi akurat dan lengkap, para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut isinya. Kalau cukup, dari organisasi presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan. Cukup fokus kalau untuk 21 sampai 40, namun kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Sedangkan untuk yang kurang baik di bawah 20 tidak ada organisasi yang jelas, fakta tidak digunakan untuk mendukung karyawan. Ini lengkapnya ada di dalam tabel. Untuk RPS dengan skala udah tadi disebutkan bicara. Untuk selanjutnya kita lanjut ke perkuliahan. Mata kuliah etika bisnis pertemuan pertama tadi untuk etika secara umum dari awal pengenalan etika bisnis kita bagi 3, yaitu pengertian dan konsep etika secara umum, pengertian dan konsep etika bisnis, dan ketiga sejarah etika bisnis. Selanjutnya untuk pengertian dan konsep etika secara umum, pemasaran segmen, pemasaran relung, pemasaran lokal, dan pemasaran individu. Untuk literatur, tadi sudah disebutkan sesuai dengan RPS, kita akan bicara tentang teori etika bisnis, pengertian etika, 3 norma umum, dan teori etika. Teman-teman, dari pengertian etika, kita bicara bahwa etika tadi berasal dari kata Yunani ethos, jamak, berarti adat istiadat. Selanjutnya etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat.
Sedangkan pengertian etika moralitas yaitu dari mos jamak mores berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengertian harfiah dari etika non moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang telah institusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ada dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Sedangkan etika sebagai filosofi moral, etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Selanjutnya, etika sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional. A. Mempersoalkan apakah nilai norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret, terutama yang dihadapi seseorang. Lanjutnya, etika sebagai ilmu menuntut orang untuk apa? Untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dalam bahasa Kant, etika berusaha kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom. Etika bermaksud bantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, 3 norma umum. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku tindakan. Kita lanjutkan macam norma. Norma khusus tadi disebutkan, norma umum, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Apa yang dimaksud dengan norma-norma khusus? Yaitu adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Norma-norma umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Teman-teman, selanjutnya kita bicara norma hukum, bahwa yang dituntut diberlakukan secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu atau niscaya dengan keselamatan dan kesejahteraan manusia dan dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma moral yang tadi yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Apa saja di dalamnya? Pasti norma moral ini menyangkut aturan tentang baik dan buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia yang dilihat sebagai manusia. Ada beberapa ciri teman-teman yang membedakan antara moral dan norma umum lainnya. Kendali dalam kaitan dengan norma hukum, ciri-ciri ini bisa tumpang tindih. Ada kaidah moral berkaitan dengan hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai norma moral yang tidak ditetapkan atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Ekspresi terlihat teman-teman, ada dicermin di masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya, norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu. Yang ketiga, teori etika. Teman-teman, kita bicara tentang etika teologi. Dari kata Yunani telos atau tujuan, mengukur baik buruknya biasanya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teologi yaitu egoisme etis, kedua utilitarianisme. Itu kan.
Apa sih egoisme etis? Yaitu pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Selanjutnya utilitarianisme. Nah, teman-teman, itu berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bahasa. Manfaatnya itu artinya bermanfaat. Menurut teori ini suatu perubahan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi. Nah, teman-teman, hak didasarkan pada martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena hak sangat cocok dengan suatu pemikiran demokratis. Selanjutnya teori keutamaan, yaitu memandang sikap atau akhlak seseorang. Bagaimana hidup yang baik, keadilan baik secara moral, keutamaan, dan lain-lain dalam bertingkah gitu. Suka bekerja keras itu kan itu. Etika bisnis apa saja? Nah, di sini etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan dengan konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Jadi teman-teman, dalam kegiatan bisnis ini kita harus menjaga terus-menerus. Sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tetapi berkelanjutan jangka panjang. Dan ini merupakan aset tidak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan. Suatu trademark istimewa dan competitive advantage. Nah, untuk pengertian etika dan konsep etika bisnis kita udah diajar tadi, udah dipahami. Mungkin ini untuk diskusi pengertian etika dan lain-lain. Kita lanjut ke kalau sejarah etika jelas ya. Kita singkat saja. Ada tahap survei, tahap analisis, atau tahap pembentukan. Kesimpulan di sini, etika bisnis teman-teman adalah suatu bagian tidak terpisahkan oleh pelaku bisnis untuk taat pada aturan. Demikian, ada pertanyaan nggak? Itu singkat saja untuk pertemuan ini. Oke, pertanyaan. Oke, di chat ada nih. Coba lihat. Mengapa etika harus dijaga? Nah, itu kan. Oke. Nah, teman-teman, untuk menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lindungi bersama. Untuk melindungi reputasi perusahaan. Saya punya perusahaan. Saya pernah punya rumah makan. Ada membuat di dalam message Google Business itu tercantum rasanya enak, pelayanan lama, dan semuanya. Jadi teman-teman sekarang coba kalau kita beli dari GoFood atau Gojek selalu ada rating ya, saran di situ ya. Jadi semua lebih keterbukaan era ke depan itu. Masalah etika ini teman-teman harus selalu dihadapi oleh para penajar dalam keseharian. Bagaimana mengatur, memonitor anak buah di bawahnya, monitor perkembangan customer. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang pemahaman tentang etika dalam menciptakan akal. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini kita bareng-bareng ya bahas bahwa etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Jadi ada usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan moral sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia. Jadi kalau dengan usaha sistematis kita akan menggunakan rasio akal. Jadi etika merupakan refleksi dari ajaran moral itu ini. Karena etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Oke. Jadi teman-teman, dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab di era globalisasi ini gitu. Demikian teman-teman pertemuan pertama ini. Tadi kita bicara dari RPS, pertemuan dilanjut dengan mata kuliah pertemuan ke-1 etika bisnis kontemporer. Nanti
teman-teman feel free untuk kontak saya. Demikian pertemuan ini teman-teman, kita akan lanjut di pertemuan kedua selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.